ini bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Nanti akan kita atur jadwalnya. Oke, sekarang sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu. Tiffany akan pimpin kita di dalam doa. Baik adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mau mengucap syukur atas kasih rahmat-Mu. Kami boleh ada Tuhan dan juga kami boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memimpin acara ini dari awal sampai akhirnya, supaya kami juga boleh memuji, meninggikan nama-Mu dan juga boleh mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik udah siap buat beribadah semua? Sekarang kita bangkit berdiri, kita goyang-goyang dulu ibadahnya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Udah segar semuanya ya, semua udah pasti udah makan kan sebelum ibadah. Sekarang kita siap memuji Tuhan, kudaki-daki.
semangat banget ya, pasti hari yang baik, minggu-minggu yang baik karena Tuhan udah berkati kita. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau bersyukur Tuhan udah melindungi hidup kita, menjaga hidup kita seminggu ini, bahwa kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita lipat tangannya, jika ditutup matanya, kita seluruh suka berdoa, kita datang kepada Tuhan. Ketemu lagi dengan Kakak Christine. Kayaknya udah lama ya. Gimana kalian di rumah? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat, karena kita harus sehat supaya kita tetap bisa memuji Tuhan. Amin. Kita sudah memuji Tuhan tadi dengan Kakak Yeni bawa tamu. Coba bawa tamu, bawa teman-teman baiknya. Ada Kakak Lena sama siapa tadi satu lagi? Kalian lupa nggak? Itu ada Kakak Abel. Mari sekarang Kakak Christine kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa dan memberikan posisi kita yang terbaik, hati kita yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih, rahmat, dan anugerah-Mu. Kalau sampai saat ini kami masih boleh berada di tempat ini dan kami boleh memuji Tuhan. Walaupun secara online kami mau Tuhan, saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kami supaya kami tetap melakukan firman-Mu dan berkenan buat-Mu Tuhan. Terima kasih Kau urapi Kakak Christine akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan boleh sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke. Sekarang kakak mau cerita tentang apa ya? Oh iya, kalian tahu nggak sih di dunia ini nih, bahkan di dalam diri kita itu ada satu benda kecil yang kecil banget nih,
tapi dia punya pengaruhnya besar banget. Dia punya pengaruh yang gede banget deh pokoknya. Padahal dia tuh kecil banget, mungkin nggak terlalu dipandang, nggak terlalu dia kalau nggak bukan barang-barang yang besar. Coba, kira-kira menurut kalian apa yo? Kakak kasih waktu 2 detik. Cepetan kak. Oke, 5 detik buat kalian mikirin kira-kira apa nih. Oke, sudah 5 detik. Apa ya? Coba kakak sebutin. Ada satu misalnya api. Kalian tahu nggak api? Menurut kalian api itu kecil atau gede? Api itu awalnya kecil. Bahkan dari sepuntung api di puntung rokok. Kalian tahu dong di dalam rokok itu ada api atau istilahnya korek api yang kecil, taruh misalnya di tanah atau di rumput, itu bisa menghasilkan kebakaran yang besar. Bahkan kalian tahu dari api kecil aja bisa masak makanan yang besar. Itu satu, api. Kemudian mungkin barang yang kecil lagi yang punya kendali yang besar, kira-kira menurut kalian apa? Ayo apa? Kalian pernah melihat kapal laut enggak? Nah, kapal laut itu kan gede kan? Kapal laut itu gede. Nah, kadang kalau lagi di tengah lautan, kalau ada angin yang besar, kalian tahu kan? Ada angin yang besar, itu ada satu benda kecil yang bisa mengendalikan kapal laut itu. Apa yuk? Yaitu kemudi. Dengan kemudi yang kecil, ketika si kapalnya itu lagi terombang-ambingkan dengan angin besar, tapi ketika si nakoda pegang kemudi kecil itu, dia bisa mengendalikan kapal itu. Itu tadi sudah api. Kemudian satu lagi itu ada dalam diri kita. Dia mungkin gak dipandang, ketutupan, tapi dia punya kendali besar. Apa itu? Yaitu lidah. Nah, lidah kita itu kecil, tapi dari lidah kita itu bisa menghasilkan yang besar, bahkan bisa punya pengaruh yang besar dari dalam hidup kita. Kalian tahu nggak? Kira-kira kenapa Tuhan ciptakan lidah? Tuhan itu kan menciptakan kita secara sempurna ya, dari kepala, punya tangan, punya kaki, terus kita punya hidung dengan panca indera masing-masing, dan kita punya lidah. Itu Tuhan punya rencana buat kenapa Tuhan kasih lidah. Menurut kalian apa? Nah, kakak mau sebutkan beberapa fungsi lidah yang Tuhan taruh dalam hati kita, dalam hidup kita. Kenapa kita punya lidah? Pertama, dengan lidah kita itu Tuhan mengharapkan kita untuk berkata yang baik dan benar. Karena kalian tahu nggak, kalau orang-orang tuh yang lidahnya pendek itu karena ngomongnya nggak jelas. Bahkan kalau kalian suka dengar cadel. Bahkan ada nih ya, kakak punya ponakan, saat dia masih bayi, dia itu nggak bisa menangis dengan keras. Karena kan seorang bayi itu menandakan dia bisa berbicara dan bisa ini adalah dari tangisannya. Ternyata si bayi ini nggak bisa nangis dengan keras. Ketika diselidiki ternyata apa? Ada masalah sama lidahnya. Lidahnya itu nempel dan itu harus dioperasi. Nah, makanya bersyukur nih buat kita nih semua yang sehat, nggak ada cacat, bisa memuji Tuhan. Nah, Tuhan mau dengan lidah itu kita berkata baik dan benar. Yang kedua itu Tuhan mau dengan lidah itu kita memberi pujian buat sesama kita. Bisa dong dengan lidah itu, karena kita bisa berbicara nih. Mungkin karena kita lagi sekolah di rumah aja kan, jadi jarang banget ketemu sama teman-teman, atau istilahnya sekolah minggu pun di rumah kita nggak ketemu. Kita mungkin ketemunya sama adik kita, kakak, sama mama, sama papa, atau mungkin sama para pembantu asisten rumah tangga kita di rumah. Itu kita bisa memberi pujian. Misalnya ketika mama kita itu memberikan kita, kan mama kan saya masak nih, saya memberikan masakan sarapan buat kita. Kita bisa bilang karena kita bisa berbicara, Tuhan kasih karunia lidah itu. Mama, masakanmu enak banget. Nah, itu kita memberikan pujian. Bahkan ya ketika misalnya mbak kita di rumah atau ngasih kita bantuin kita untuk bawain
bawain tas atau buku yang kita perlu, bilang, Mbak, terima kasih, kamu baik banget deh. Jadi Tuhan mau kita memberi pujian. Dan yang ketiga itu, terakhir, Tuhan juga mau karena kita punya lidah, itu kita gunakan dengan baik. Kita gunakan untuk memuji Tuhan. Siapa di sini yang karena kita berarti udah 1 tahun ya kita beribadah di rumah aja, jangan-jangan kalian sudah lupa sama lagu sekolah. Ayo, siapa di sini yang masih ingat? Kan kalau misalnya kakak-kakak nih tadi nyanyi, kalian masih ingat nggak? Ingat dong lagu-lagunya. Jadi nah, karena kita ingat itu ada kuasa dalam pujian, kita bernyanyi, kita memuji Tuhan. Kalian tahu nggak? Di Alkitab itu ada banyak sebenarnya contoh-contoh nih ya, kisah-kisah yang menyatakan kalau kita memuji Tuhan itu ada kuasa yang besar, ada mukjizat Tuhan yang Tuhan kasih. Contohnya adalah kalau kalian ingat ada satu raja di dulu nih di Perjanjian Lama, kisah Perjanjian Lama. Raja itu sebenarnya raja pertama orang Israel, tapi dia itu kadang suka diganggu sama roh jahat. Tapi ketika ada satu pelayannya nih yang datang bawa kecapinya, terus kalau dia pelayan itu datang bawa kecapi memuji Tuhan, itu raja itu merasa lega banget, kayaknya sejuk banget tuh roh jahat tuh keluar karena takut sama dengan pujian yang dinyanyikan sama pelayan itu. Coba kalian ingat gak siapa raja itu dan siapa pelayan itu? Coba dipikirin, ayo. Hah? Siapa? Benar, siapa pelayannya adalah Daud. Jadi ketika si Daud dulu sebelum jadi raja, dia datang ke Raja Saul. Nah, ketika Raja Saul itu lagi merasa gundah gulana, tau nggak ya gundah gulana? Apa ya? Kayak kesel, kayak banyak pikiran, kayak uring-uringan gitu. Terus si Daud itu datang memuji Tuhan dengan kecapinya, dia memuji, dia nyanyi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Oh, dia nyanyi, dia puji Tuhan. Nah, si Raja Saulnya kayak ngerasa lega banget. Aduh, ternyata Tuhan itu baik gitu. Nah, itu adalah kuasa dalam pujian. Jadi Tuhan mau dengan lidah yang Tuhan kasih nih buat kita. Mungkin karena kita lagi pakai masker nih ya, kita nggak kelihatan nih lidahnya seperti apa. Tapi coba deh kalian goyang-goyangin lidah kalian di rumah nih. Terus kalian, oh iya ya ini kecil, tapi ternyata Tuhan mau saya gunakan dengan baik. Apa? Dengan berkata baik dan benar. Kita mau memberi pujian ke sesama dan kita mau menggunakan lidah kita untuk memuji Tuhan. Tapi ternyata dari yang kecil lidah ini itu juga ada hal yang buruk yang sering kali kita lakukan. Menurut kalian apa? Apa ya? Oh ya, dengan lidah siapa di sini yang suka berbohong? Jadi karena kita bisa berbicara, kadang kita berbohong, kita tidak mengatakan yang jujur. Misalnya ketika nih adik kita nanya, Koko atau Cici, lihat nggak pensil warnaku yang baru? Terus kita tahu kalau kita kemarin pakai dan kita patahin, kita bilang aja, nggak lihat, apaan? Nah, itu berarti kita sudah gunakan dengan untuk hal yang buruk, yaitu berbohong. Nah, yang paling fatal dengan lidah juga, kita bisa mengkhianati orang lain atau kita bisa untuk mencelakakan orang lain. Banyak loh dibilang kalau dengan perkataan kita itu kalau kita tidak benar, itu bahkan kita bisa membinasakan orang lain. Jadi makanya banyak sekali firman Tuhan, ayat-ayat di Alkitab yang mengingatkan kita untuk kita selalu menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita. Karena dari perkataan kita itu bisa berkata yang baik, bisa keluar kata-kata yang baik, bisa juga keluar kata-kata yang buruk. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kan adik-adik tahu dong,
waktu bulan April lalu kita merayakan kematian Tuhan, ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia menebus dosa kita dan dia bangkit dan dia juga naik ke surga. Itu dia apa? Dia naik ke surga itu ketika dia disalibkan, dia menebus dosa kita. Tuhan tahu nih semua manusia berdosa, kita pun kadang berdosa. Tapi Tuhan menghapuskan dosa kita dan dia naik ke surga menyiapkan tempat buat kita. Tapi hanya untuk anak-anak atau orang-orang yang senantiasa setia dan melakukan firman Tuhan. Kalau dengan lidah kita tidak pernah melakukan firman Tuhan, maka tempat di surga itu tidak akan pernah jadi buat kita. Tergantung kalian, tergantung kakak juga nih. Kita semua mau melakukannya buat apa? Jadi mari, kakak mau kita semua menggunakan lidah kita untuk hal yang baik, terlebih untuk memuji Tuhan. Siap adik-adik? Oke, kita mau buka ayatnya ya, kita mau buka Alkitab. Karena kita tahu, kita nggak akan bisa sendiri menjaga lidah kita. Kita perlu Tuhan. Jadi kalian punya Alkitab dong, atau kakak tunggu kalian ambil Alkitabnya. Kita buka sama-sama ya. Kakak mau kita buka di Mazmur 141 ayat 3. Oke, semua sudah? Oke, kakak bacain ya. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi kita mau minta Tuhan untuk selalu mengawasi mulut kita, mengawasi perkataan kita, karena kita nggak bisa lakukan itu sendiri. Oke, itu firman Tuhannya. Semoga kita selalu belajar mengendalikan lidah kita. Amin. Sebelum kakak tutup, kakak ada kuis. Kuisnya buat semua orang sih, maksudnya buat dari kelas balita, kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi hanya dicari 3 tercepat. Jadi, kalian tadi kan kakak bilang, di Alkitab itu banyak kisah-kisah tentang kuasa dari perkataan, kuasa dari pujian. Karena memuji Tuhan, maka terjadi musisat ini. Karena memuji Tuhan, maka terjadi hal ini. Kalian boleh tanya sama mama, papa, atau mungkin kalau kalian punya WA-nya kakak sekolah minggu nih, kakak Lena, tolong dong bantuin. Nah itu, jadinya kakak Lenanya nggak tahu. Atau siapa lagi nih? Ditanya nih, kakak Siska, tolong dong. Tapi sebelum ini kakak akan bilang supaya jangan kasih tahu anak sekolah minggu. Nggak layak. Oke, itu aja. Banyak banget. Tapi kakak cuma mau dari banyak kisah kitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, cuma 3 aja. Satunya tadi udah kakak kasih tahu loh sebelumnya dengan ada kuasa pujian karena apa itu boleh. Jadi kalian tinggal cari 2 lagi. Oke? Gitu aja. Dicari 3 tercepat di hari ini juga. Oke? Terima kasih. Mari kita berdoa. Semua dalam posisi berdoa. Kita mau berdoa. Kita mau minta Tuhan untuk mengendalikan mulut kita. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan, buat peringatan Tuhan, buat teguran Tuhan untuk kami menjaga mulut kami, menjaga perkataan kami. Kami mau menggunakannya untuk kebenaran firman-Mu, bahkan kami mau menggunakan untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus jaga kami, jaga kesehatan kami, jaga keluarga kami, terlebih jaga kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sampai jumpa.